Mulai? Oke. Oh ya. 15.000 rekomendasi ya. Sangat Sangat rekomendasi. rekomendasi. Aku naiknya jadi 50.000 masuk nggak? Masuk aja. Masuk. Masuk. Bentar lagi tahun depan 50.000. Halo Mas Irgi. Selamat Halo, pagi. pagi. Mas. Mas Irgi pengen potong apa? Pengennya set part sebelah Set pinggir. part ya. Sampingnya taper lah. Taper ya. Oh, kayaknya udah ahli masalah rambut, tahu set part, tahu taper. Ya mengikuti lah. Mengikuti Ya. ya. Oke. Mas Irgi punya keluhan tentang rambutnya nggak? Keluhan mungkin gak rontok Rontok ya. ya, tapi nggak Rontok. banyak. Terus masalah rambutnya tebel tipisnya, mungkin gampang diaturnya, enak nggak? Ya ini kan rambut saya lurus. Terus Lurus, ya agak susah diatur. nggak usah diatur ya. Jadi pengennya belah samping set part, terus Hmm. tingginya taper. Oke, mungkin akan saya cek dulu kepalanya. Ini misalkan di fit sih bagus kepalanya, cuman karena kondisi rambutnya itu dia lurus dan zigzag, kemungkinan mungkin ya bener kata Mas Irgi lebih baik di taper aja. Atasnya nanti belah samping ke sini ya. Nah, Oke, gitu aja, langsung eksekusi. oh, wah.
Mas Irgi, Hmm, sebelumnya pernah gagal cukur rambut apa enggak? sering. Sering. Seringnya mungkin karena apa? Eh, ke sampingnya mungkin ketinggian atau nggak connect gitu. Oh, jadi sampingnya ketinggian, terus kelihatan shape-nya itu bentuknya jigrak ya. Ya. Itu sih yang sering dikeluhkan oleh para tukang cukur itu memotong rambut lurus dan tebal. Seperti ini. Ini tipe 1A. Lurusnya lurus banget dan tebal. Karena apa? Kalau salah cukur sedikit aja itu sangat bahaya banget dan hasilnya akan kelihatan pasti jigrak. Terutama di bagian sini. Ini kalau dia ukurannya nggak sesuai dari bawah, pasti akan jegrak di bagian sininya. Jadi harus dia benar-benar square antara samping kanan dan samping kiri itu harus benar-benar square. Jadi ketika nanti setelah cukur dari barber itu hasilnya pertumbuhannya setelah 1 minggu, 2 minggu itu akan jatuh ke bawah, tidak jatuh atau melebar ke samping. Selain apa keluhan rambut salah potong apalagi Mas Irgi? Apa ya? Mungkin tukang cukurnya belum update sama anu mas. Tukang cukurnya belum update. Ya, sama model-model Itu buat teman-teman tukang sekarang. cukur dikomplain sama Mas Irgi. Harus update katanya untuk tentang apa model cukur itu harus update. Karena anak sekarang kan banyak yang minta model kayak orang luar kan, kayak Velvet apa itu Iya, yang tipis-tipis. itu juga saya di sini nggak menyalahkan tukang cukur aja ya, cuman sebagai customer juga harus dia cerdas. Mungkin biasanya tukang cukur menyediakan buku-buku atau contoh-contoh potongan rambut dari atau potongan-potongan contoh orangnya tuh orang luar negeri. Karena orang luar negeri itu pasti rambutnya tuh enak banget. Dia lemes, tipis, terus lurusnya tuh nggak lurus banget, dia ada ikalnya, dan pengen di model apa aja tuh enak. Kepalanya orang luar negeri itu dia jarang kalau dia tuh kepala nggak rata tuh jarang banget. Kepala orang luar negeri itu kebanyakan dia rata, halus. Nggak tahu kenapa, mungkin kalau di Indonesia itu anak kecil yang baru lahir tuh nggak terlalu diperhatikan masalah bentuk kepala, jadi masih ditidurkan di bantal atau yang apa ranjang-ranjang yang masih keras kayak gitu. Itu seperti itu. Kalau orang luar negeri biasanya anak kecil tuh udah bener-bener ditempatkan di tempat yang bagus, bantalnya khusus buat anak supaya tidak penjol atau peyang dan dia bisa rata. Terlepas dari gen ya, keturunan. Kalau keturunan itu memang udah dari sananya. Dan buat teman-teman yang mau cukur di mana aja, kalian harus sadar diri, minimal apa ya? Minimal kalian itu harus tahu dengan karakter kalian masing-masing. Pertama dari bentuk kepala, kalian bisa pegang-pegang sendiri. Terus karakter rambut kalian itu apa? Ada lurus, ada ikal, ada keriting. Dan tiap lurus ikal keriting itu ada macam-macam, ada tipe-tipenya. Yang tahu ya mungkin hanya tukang cukur. Dan yang ketiga itu adalah bentuk wajah kalian itu apa. Kalau saya belajar di barber dulu, diajarin tentang bentuk wajah itu ada wajah square atau kotak, oblong atau persegi panjang, segitiga atau triangle atau triangular, kemudian ada yang namanya diamond, macam-macam ada bentuk bulat. Bisa disesuaikan oleh apa karakter-karakter itu supaya kalian bisa masuk ke tren potongan rambut yang sesuai. Jadi potongan rambut yang sesuai itu tidak mengikuti tren mod aja, cuman harus sesuai dengan karakter kalian masing-masing. Dan yang terakhir yaitu profesi itu penting banget. Profesi kalian itu contohnya
bisa profesi misalkan contohnya guru atau pegawai bank, dia potongannya bisa seperti ini, side part samping yang rapi-rapi, atau potongan French crop yang lebih simpel. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian profesinya itu lebih apa ya, dominan free, dia di rumah atau anak sekolah, ya disesuaikan supaya jadi lebih enak dipandang dan juga itu sesuai sesuai dengan karakter kalian. Terakhir baru bisa mengikuti tren mode. Zaman sekarang lagi banyak potongan-potongan Korea, cuman nggak semua orang itu potongan Korea itu pas, karena tuh blognya atau potongan Korea, contohnya potongan Korea apa, tuh blog atau Mandarin seperti koma hair, itu tiap orang pasti hasilnya akan beda. Dan cara cukurnya akan punya trik-trik tersendiri untuk menghasilkan potongan yang pas untuk mereka. Potongan tublok si A sama potongan tublok si B itu akan pasti beda. Kalau ada karakter yang tidak sesuai seperti bentuk wajah atau karakter rambutnya itu tidak pas. Betul. Oke, Mas Irgi, sudah selesai potongannya. Ini potongan side part atau belah samping. Kemudian pinggirnya aku kasih taper dan di sininya tempelnya aku kasih fade. Dan belakangnya juga aku kasih fade. Dan ini hasilnya aku kasih produk styling namanya hair powder. Bisa dibeli di online shop atau di toko-toko kosmetik terdekat. Namanya hair powder. Dan buat Mas Igi kira-kira seperti ini masuk apa enggak? Sesuai lah. Sesuai ya. Oke, thank you banget buat Mas Igi. 15.000 rekomendasi ya. Sangat Sangat rekomendasi. Aku naikin jadi 50.000 masuk nggak? Masuk aja. Masuk. Masuk. Bentar lagi tahun depan 50.000. Amin. Oke, buat teman-teman yang pengen cukur seperti Mas Irgi, bisa datang langsung ke outlet barber kami terdekat. Tempatnya di Jalan Temanggung Kaloran, depan SD. Dan yang pengen booking bisa langsung menghubungi via admin atau nge-DM via WhatsApp ya, nanti akan saya taruh di link deskripsi bawah. Oke semuanya, thank you sudah menonton sampai selesai dan bye.